Eh, Kemarin kita mendapatkan berita yang menurut saya cukup memberikan harapan di tengah-tengah hashtag Indonesia Gelap, yaitu penangkapan mafia migas yang terjadi di Pertamina yang mengubah RON 90 Petrolite menjadi RON 92 yang melibatkan putra Muhammad Reza Khalid yang saya kenal baik. Saya mengenal langkah yang selama ini dilakukan oleh bapaknya. Saya kenal bapaknya itu sejak 20 tahun lalu, dan saya selalu bersinggungan dengan berbagai hal karena terkait dengan tata niaga migas di Indonesia, baik pada saat saya sebagai Sekretaris Kementerian BUMN maupun sebagai staf khusus Menteri SDM. Publik paham bahwa selama ini yang mengendalikan tanda kutip tata niaga migas Indonesia adalah MRC, Muhammad Reza Khalid, dan orang ini betul-betul selalu mendapatkan karpet merah dari setiap rezim yang berkuasa. Jadi setiap rezim yang berkuasa, sehingga hari ini saya menaruh harapan, apakah Presiden Prabowo sedang menggulung karpet merah yang selama ini disiapkan oleh rezim-rezim sebelumnya kepada MRC, sehingga anaknya sudah bisa disentuh secara hukum. Nah, kita harus ingat berbagai peristiwa yang terkait dengan MRC, yaitu saya masih ingat betul tahun 2008, yaitu pada saat saya itu Sesmen BUMN dan bersama mantan Dirut Pertamina Aris Almarhum dan Sudirman Said sedang mempersiapkan untuk mengganti tata niaga minyak migas selama ini yang dikendalikan oleh Petra di Singapura menjadi diadakan langsung oleh Pertamina. Apa yang terjadi saat itu? Kita sudah merancang sedemikian rupa, dan Pak Sudirman Said itu sebagai Deputi Direktur ISG sedang melakukan negosiasi agar Pertamina bisa membeli langsung minyak dari pemilik crude di luar negeri. Tahu-tahu di tengah jalan diminta diberhentikan oleh Dirut Pertamina saat itu, Karen Agustiawan, dan saya menduga penggantian Aris Sumardo juga terkait dengan ini. Dan kita harus paham bahwa apabila ada perintah seperti ini, biasanya itu perintahnya dari rezim atau pemimpin rezim yang sedang berkuasa. Saya nggak perlu tahu siapa yang berkuasa saat itu. Nah, akhirnya semua menjadi berantakan dan dikembalikan lagi bahwa pengadaan tata niaga migas di Pertamina yang sudah dirancang akan dilakukan oleh ISG secara langsung itu dikembalikan lagi kepada Petra, yang menurut informasi yang saya dapat dari Pak Sudirman Said bahwa itu perintah dari rezim agar Pertamina tidak boleh mengadakan langsung crude dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Akhirnya kembali lagi MRC yang mengendalikan, karena kita paham betul bahwa Petra itu dikendalikan oleh MRC. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat 2014 itu Sudirman Said membentuk namanya Satgas Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri almarhum, dan dari hasil kerja Satgas Mafia Migas direkomendasikan agar Sudirman Said membentuk namanya Satgas Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri almarhum, dan dari hasil kerja Satgas Mafia Migas direkomendasikan agar Petral, salah satunya adalah Petral harus dibubarkan. Oke? Nah, atas rekomendasi itu, sebelum dibubarkan, maka dilakukanlah audit audit investigasi Petra tahun 2015. Hasil audit investasi Petra menunjukkan bahwa
memang terjadi kong kali kong pengadaan migas di Petra, dan bahkan meminta Petra dibubarkan. Nah, pada saat itu terbuka semua siapa pemain Petra sebenarnya, dan kita mengetahui bahwa Petra itu memang dikendalikan oleh seseorang mafia migas, dan sebagian besar suplai minyak lewat Petra adalah lewat mitra yang mengendalikan, yaitu geng mafia migas Indonesia. Jadi Petra itu selama ini saat itu hanya sekadar bendera, padahal sebenarnya pelakunya adalah pengusaha-pengusaha di luar Petra. Dan saat itu Presiden Sudirman Said melaporkan kepada Presiden Joko Widodo agar ini dilaporkan kepada KPK untuk dibongkar. Tapi saat itu Presiden Joko Widodo agak ragu, tapi ya biasa, Sudirman Said agak nekat biasanya. Akhirnya kita melaporkan ke KPK 2015, tapi karena mafia migas masih sangat kuat, maka laporan tersebut hilang begitu saja. Dan sebenarnya kalau itu dibuka, maka kita bisa tahu semua siapa pemain mafia migas di Indonesia selama ini. Kalau Pak Prabowo memang mau mengungkap, maka bukalah hasil audit investigasi Petra 2015 dan masih ada di KPK, masih ada di Kementerian SDM. Nah, yang ketiga, bahwa ini menunjukkan betapa kuatnya MRC ini. Pada saat kasus Papa Minta Saham 2015-2016, kita lihat bintang utamanya ada dua, yaitu Setia Novanto dan Muhammad Reza Halim. Nah, yang menarik, Setia Novanto sudah dihukum, berhenti sebagai ketua DPR, masuk penjara walaupun bukan negara ini, tapi Muhammad Reza Halim tidak tersentuh sama sekali. Nah, yang menariknya adalah malah MRC ini menjadi tamu VIP berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo. Jadi, termasuk pada saat pernikahan anaknya di Solo itu menjadi tamu VIP. Dan pada setiap berbagai acara sering sekali MRC ini sebagai tamu VIP Joko Widodo. Padahal ada dua kasus yang kita laporkan, yaitu terkait dengan Petra dan terkait dengan Papa Minta Saham. Artinya bahwa rezim-rezim sebelumnya memang selalu menyiapkan karpet merah kepada MRC. Dan saya berharap bahwa penangkapan putra MRC adalah pintu untuk membuka mafia minyak yang terjadi selama ini. Dan sekarang kami dapat informasi lagi bahwa sebenarnya bukan mafia itu saja, tapi ada mafia baru yang muncul yang tetap dikoordinir oleh geng MRC, yaitu yang melibatkan pejabat-pejabat di Kementerian BUMN. Mudah-mudahan Presiden Prabowo betul-betul menggunakan momentum ini untuk memberantas mafia migas yang selama ini selalu diberikan karpet masih lagi, bahwa sebenarnya bukan mafia itu saja, tapi ada mafia baru yang muncul yang tetap dikoordinir oleh geng MRC, yaitu yang melibatkan pejabat-pejabat di Kementerian BUMN. Mudah-mudahan Presiden Prabowo betul-betul menggunakan momentum ini untuk memberantas mafia migas yang selama ini selalu diberikan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya. Tapi kita juga harus waspada, karena banyak pihak menyatakan siapa tahu ini hanya untuk mengganti mafia baru. Saya berharap Pak Prabowo bukan mengganti mafia baru, tapi mengembalikan bahwa tata niaga migas Indonesia itu harus dikendalikan oleh negara, apalagi Bapak sekarang sedang membentuk dana negara. Munculkan kepercayaan bahwa di BUMN mafia saatnya diberantas dan semua dikembalikan kepada good governance yang dikelola oleh negara. Terima kasih, selamat berjuang.
hentikan mafia-mafia yang ada di BUMN, termasuk mafia-mafia oleh keluarga pejabat Kementerian BUMN yang kita sudah tahu terjadi juga di mana-mana, bukan hanya di migas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.